Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. PPG dalam jabatan tahun 2021 berbeda dengan PPG sebelumnya. Hal yang paling nampak dalam perbedaan ini adalah pada saat akan mengikuti uji pengetahuan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan di tempat atau di suatu tempat, kemudian kita berkumpul di situ, lalu kita mengerjakan ujian bersama-sama. Akan tetapi pada tahun 2021 ini itu sangat berbeda karena adanya pandemi yang melanda negara kita. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi alasan kenapa UP Angkatan 1 ditunda. Dan sampai pada saat ini, pada tanggal 20 Agustus, itu uji pengetahuan untuk Angkatan 1 belum dilaksanakan. Lalu, Panitia Nasional itu mengubah sistem atau cara untuk mengikuti uji pengetahuan UKM PPG tahun 2021. Inilah panduannya. Bapak Ibu Guru, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. UP pada tahun ini, tahun 2021, itu akan dilaksanakan dengan cara uji pengetahuan berbasis domisili. Itu artinya penyelenggaraan akan dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing. Lalu selanjutnya, hal yang rasional. Jadwal awal yaitu pada tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2021 yaitu daring berbasis TUK. Kemudian jadwal perubahan tanggal 21 dan tanggal 22 Agustus 2021. Daring berbasis TUK. Akan tetapi untuk perubahan jadwal yang ketiga atau jadwal baru yaitu pada tanggal 4 dan 5 September tahun 2021. Nah, inilah yang akan dilaksanakan oleh Angkatan 1 yaitu daring berbasis domisili. Jadi tentu untuk Angkatan 2, 3, dan 4 juga siap-siap melaksanakan daring berbasis domisili. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu Guru, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021, perlu diketahui bahwa uji pengetahuan itu adalah kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur pemahaman atau konsep materi, pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan
Uji pengetahuan berbasis domisili yaitu adalah uji pengetahuan yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal atau di domisili masing-masing, atau tempat tinggal yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Karena bagaimanapun untuk mengikuti UP ya, harus mempertimbangkan akses internet. Nah, selanjutnya spesifikasi minimal perangkat uji yang harus digunakan oleh mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pertama, menggunakan laptop dengan rincian memiliki layar minimal 10 inci. Jadi boleh laptop, ya boleh juga komputer atau perangkat lain yang mendukung. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Yang ketiga, memiliki minimal 2 GB RAM. Memiliki minimal 10 GB storage. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Ya, bisa juga disiapkan charger untuk antisipasi baterai lemah. Perangkat yang kedua yang digunakan yaitu adalah handphone. Tentu handphone yang digunakan itu adalah handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Karena nanti kita akan menggunakan aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi jangan pakai nama lain. Nah, ini juga yang sangat penting. Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Bagaimanakah petunjuk pelaksanaan UP daring berbasis domisili bagi peserta? Nah, yang pertama, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang tadi sudah saya paparkan. Yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Yang keempat, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Yang kelima, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol, gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Save Exam Browser dan file konfigurasi SEB. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Pada saat pelaksanaan,
Peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. C. Atau yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Sementara selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat yang terpantau oleh kamera Zoom pada handphone. Yang keenam, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh Penjaminan Mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WhatsApp. Peserta mengakhiri uji pengetahuan sesuai arahan pengawas. Tata tertib peserta uji pengetahuan daring berbasis domisili. Tata tertibnya, yang pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Save Exam Browser dan file konfigurasi ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan pada sesi tersebut. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Tata tertib yang peserta pada halaman kedua. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di handphone. Posisi handphone berada di samping depan, kanan atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum yang transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 alat tulis. Tadi juga ini sudah dijelaskan ya. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop.
HP yang digunakan untuk Zoom disetting pada posisi hening. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Saya ulangi, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Selanjutnya, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau sesudah ujian. Peserta dilarang makan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp group. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau handphone peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili. Yang pertama, pelanggaran ringan. Contoh pelanggaran ringan. Peserta lupa mematikan suara HP. Sanksi, peserta akan diperingatkan oleh pengawas. Contoh pelanggaran yang kedua, peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Peserta akan diperingatkan oleh pengawas. Yang kedua, pelanggaran sedang. Contoh pelanggaran sedang. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP. Maksudnya saat UP sudah dimulai atau sudah login. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Contoh pelanggaran sedang yang kedua. Peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Contoh pelanggaran sedang yang ketiga. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Kemudian, pelanggaran berat. Contoh pelanggaran berat. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap retaker berikutnya. Yang keempat, pelanggaran sangat berat. Contoh pelanggaran yang sangat berat.
peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP. Sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Contoh pelanggaran yang kedua, peserta memalsukan data. Sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Nah, itulah tadi sekilas tentang UP berbasis domisili tahun 2021. Saya doakan Bapak Ibu guru yang akan mengikuti uji pengetahuan berbasis domisili bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.